Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk memenuhi tugas besar dari analisis estimasi biaya, di mana di sini akan ada laporan neraca dan yang terakhir nanti ada runtutan dari tugas-tugas yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum dengan NIM 2021570002 dan selanjutnya ada Olga Firly Juwita dengan NIM 2021570007 dan ada Muhammad Alvin Ashar dengan NIM 2021570012 dan yang terakhir ada Lia Novitasari dengan NIM 2021570024. Maaf, ada lagi satu yaitu dengan nama Zaki Wira Saputra dengan NIM 2021570025. Oke, Mbak, selanjutnya. Di sini ada pengertian neraca sendiri, yaitu laporan keuangan suatu entitas adalah hasil dari aktivitas pencatatan, penggolongan, penjumlahan, dan pelaporan sebagaimana yang diuraikan oleh American Institute of Public Accounting atau AICPA. Neraca termasuk ke dalam tahap terakhir siklus akuntansi, yaitu pelaporan keuangan. Neraca merupakan gambaran kondisi dari suatu keuangan perusahaan atau institusi berguna menampilkan keseimbangan keputusan antara investasi dengan pendanaan. Neraca merupakan rangkuman informasi posisi saldo dari kelompok aktiva atau aset, harta, kewajiban atau hutang dan modal. Lanjut. Di sini mengenai dari studi kasus yang kita amati ada rumah makan Padang di mana bahan pembuatan sendiri ada daging ayam dengan penggunaan 15 kg per harinya dengan biaya 350.000 dikali dengan 30, yaitu 30 sebagai bulannya per bulan, dengan hasil 10.500.000 dan lele 3 kilo per hari dengan 75 kali 30 dengan 2.250. Di sini juga ada telur, daging, beras, minyak, gula, tomat, cabai hijau, nangka muda, daun ketela, bawang putih, bawang merah, bumbu, dan es batu. Dan dengan harga segini, dengan itu. Selanjutnya juga ada lanjut, Mbak. Ada rumah makan Padang per 15 Oktober di mana kita mengamati di hari itu 2022. Aktifannya ada kas dengan nilai 60 juta, persediaan ada 45.450 dan bangunan ada 20 juta dan ada tanah juga 8.500.000, peralatan juga ada 11.550.000. Ada pasifa juga, hutang bank dengan jangka panjang 60 juta. Ekuitasnya ada modal 85.500.000 dengan total aktiva 145.500.000 rupiah dan total pasifa 145.500.000. Selanjutnya, Mbak, peran mahasiswa di sini sebagai pewawancara ada Mas Alvin dan Mbak Olga, yang sebagai mencatat ada Mas Zaki dan Mbak Lia. Untuk menghitung saya sendiri ada Mas Bahrul, dan itu Ulum itu nama lengkap saya, Bahrul Ulum. Oke, selanjutnya. Di sini ada foto dokumentasi dari kita yang melakukan survei pada tanggal per 15 Oktober 2022. Selanjutnya, untuk penggolongan biaya sendiri ada, lanjut, Mbak, untuk penggolongan biaya. Menurut objek pengeluaran biaya peralatan persekian 11.550.000 rupiah, biaya bahan baku 45.450.000 rupiah, biaya tenaga kerja 4.500.000 rupiah, biaya listrik segini 100.000, biaya wifi 150, biaya telepon ada 50.000 dan ada biaya banner 170.000, biaya sewa 709.000, biaya transportasi 300.000. Selanjutnya, Mbak. Di sini ada menurut fungsi pokok dalam perusahaan.
biaya produksi per bulan. Bahan baku ada 45.450, biaya tenaga kerja ada 4.500.000, biaya listrik ada 100.000, biaya telepon ada 50.000, dan biaya wifi ada 150, serta biaya transportasi ada 300.000. Biaya pemasaran ada banner 170.000, kota internet per bulan itu ada 50.000. Selanjutnya, Mbak. Eh, Selanjutnya, maaf. Di sini ada menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Di mana biaya langsung ada peralatan 11.550.000 dan bahan baku 45.450.000, tenaga kerja ada 4.500.000 dengan sewa 709.000. Dan di sini biaya tak langsungnya ada kas 60 juta ribu, listriknya 100.000, wifi 150, dan telepon 50.000, banner 170.000, dan transportasinya sendiri tadi ada 300.000 rupiah. Eh, Lanjut, Mbak. Ada biaya tetap juga, biaya sewa tanah di sini ada 709.000, biaya tenaga kerja 4.500.000, variabelnya ada biaya bahan bakunya sendiri 45.450.000 rupiah, dan biaya semi variabelnya ada listrik 100.000, telepon 150.000, wifi 150, transportasi 300.000. Oke. Selanjutnya, ada menurut waktu manfaat pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, di mana ada sewa tanah, listrik, telepon, wifi, gaji karyawan, dan transportasi yang termasuk dalamnya. Untuk pengeluaran modal sendiri atau capital expenditure, atau di sini ada biaya peralatan di mana 11.550.000 nilainya. Selanjutnya, Mbak. Di sini ada kalkulasi biaya proses, di mana akan dibawakan oleh teman saya yaitu Olga Firly Joita. Dimohon Mbak Olga bisa dilanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya ada kalkulasi biaya proses. Yang pertama itu jumlah unit barang dalam proses persediaan awal itu persiapannya 140, untuk penggorengannya divisi penggorengan 130. Jumlah dimulai di departemen persiapan itu ada 4.330. Lalu jumlah ditransfer di departemen penggorengan itu ada 4.200. Jumlah yang diterima dari departemen persiapan 4.200. Lalu jumlah unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi 4.250. Jumlah unit barang dalam proses persediaan akhir itu 300 untuk persiapan dan 80 untuk penggorengan. Berdasarkan laporan supervisor masing-masing departemen bahwa persediaan akhir barang dalam proses 70% di departemen persiapan dan 80% di departemen penggorengan. Persediaan akhir 30% selesai untuk tenaga kerja di departemen persiapan dan 90% selesai di departemen penggorengan. Untuk biaya overhead pabrik, persediaan akhir 50% selesai di departemen persiapan dan 60% selesai di departemen penggorengan. Data biaya untuk bulan Oktober itu sebagai berikut. Untuk barang dalam proses persediaan awal itu biaya dari departemen sebelumnya, di persiapan itu nggak ada, 0. Di penggorengan itu 4 juta. Sedangkan untuk bahan bakunya di persiapan itu 22 juta, di penggorengan itu 18 juta. Untuk tenaga kerjanya di departemen persiapan itu 2.100.000, lalu untuk departemen penggorengan itu 2.100.000 juga. Lalu untuk overheadnya itu persiapan 250.000 dan departemen penggorengan itu ada 200.000. Untuk biaya yang ditambahkan ke dalam proses selama periode berjalan, bahan bakunya itu untuk departemen persiapan itu ada 2.650.000, departemen penggorengan 2.800.000, tenaga kerjanya 150.000 untuk keduanya, dan overheadnya itu 50.000 untuk persiapan dan 100.000 untuk penggorengan. Di sini ada aliran produk flow seperti di gambar. Itu baru dalam proses departemen persiapan, nanti ke barang dalam proses departemen penggorengan, lalu menjadi barang jadi.
Ini adalah perhitungan harga pokok produksi per unit Departemen Persiapan. Untuk menghitung unit ekuivalennya itu bahan bakunya ada 4.200 ditambah 70% dari 70% kali 300 itu nanti jadinya 4.410. Untuk bahan penolongnya itu 4.200 ditambah 30% kali 300 itu 4.290. Untuk overheadnya sendiri 4.200 tambah 50% kali 300 sama dengan 4.350. Lalu selanjutnya ada laporan biaya produksi teman-teman penggorengan itu. Untuk data produksinya persiapan awalnya 170, jumlah unit dimulainya 4.330, 4.500. Lalu produksi jadi yang ditransfer ke departemen penggorengan itu 4.200, sama persediaan akhirnya itu 300. Untuk biaya dalam proses BDP persiapan awal itu totalnya 26.350.000. Lalu biaya yang ditambahkan selama proses berjalan itu ada 2.850.000. Jadi jumlahnya itu 29.200.000. Lalu ini untuk perhitungan biayanya, pokoknya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penggorengan itu 4.200 dikali 6.184 jadi 25.972.800. Lalu harga pokok dalam proses persediaan akhir bahan baku 300 kali 70% itu 1.173.900. Tenaga kerjanya itu 47.250. Lalu overheadnya 10.350. Untuk jumlah biaya produksi yang dibebankan pada bulan Oktober itu 53.450.392 rupiah. Ini juga ada perhitungan harga pokok produk per unit departemen persiapan. Untuk unit ekuivalennya itu unit transfernya itu ada 4.314, bahan bakunya 4.314 juga. Untuk bahan penolongnya 4.322 dan overheadnya ada 4.298. Nah, ini laporan biaya produksi Departemen Penggorengan pada bulan Oktober dengan jumlah itu 53.322.800. Nah, ini perhitungan biayanya. Ini jumlah biayanya yang dibebankan pada bulan Oktober itu ada 53.450.392. Nah, ini ada produk gabungan atau joint product yang akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Lia. Mbak Lia, silakan. Produk gabungan atau joint produk. Next. Biaya produk terpisah atau spare produk atau cost. Nasi Padang. Titik pisahnya adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Setelah nasi Padang jadi, maka dipisahkan menjadi X1, X2, X3, X4, dan X5. Pada titik pemisahan atau split off point yang selanjutnya X1 akan diproses lebih lanjut menjadi lele. Demikian halnya untuk produk X2, X3, dan X4. Data lebih lanjut sebagai berikut. Metode realisasi bersih atau net value per bulan. Misal nilai sterilisasi 4 juta ribu produk lele, ayam goreng, rendang, jeroan sapi, telur dadar. Unitnya 1.000, 1.500, 750, 450, 800. Harga jual per unit 10.000, 10.000, total harga pasar 10.000, biaya produk lanjutan pisah 185, 200, 165, 150, dan 195. Next.
Metode rata-rata atau metode fisik produk adalah lele, ayam goreng, rendang, jeroan sapi, telur dadar. Total keseluruhan adalah 40.000. Next. Metode rata-rata tertimbang produknya yaitu lele, ayam goreng, rendang, jeroan sapi, dan telur dadar. Total keseluruhannya adalah 9.243. Next. Analisa selisih. Next. Analisa selisih biaya bahan baku langsung. HST 10.000, HS 9.000, KST 4.500, KS 4.330. Modal 1 selisih total. ST sama dengan HST kali KST min HS kali KS 10.330 sama biaya total keseluruhan adalah 6.530. Modal 2 selisih yaitu selisih harga yang berarti total keseluruhannya adalah 4.330. Selisih kuantitas yaitu 1.700. Model 3 selisih yaitu selisih harga bertotal 4.330, selisih kuantitas yaitu 1.700, selisih harga atau kuantitas yaitu berjumlah 9.663.900. Next. Analisa selisih biaya tenaga kerja langsung. Metode 1 selisih PTKL yang berjumlah 49.000 dan metode 2 selisih yang berjumlah tarif upah 24.000, selisih efisiensi upah yang berjumlah 25.000. Next. Analisis selisih biaya tenaga kerja langsung yang metode 3 selisih. Selisih tarif upah yang berjumlah 24.000, selisih efisiensi upah 25.000, selisih tarif efisiensi upah yaitu 12.000. Metode 1 selisih total BOP sesungguhnya yang berjumlah 80.000, metode 2 selisih yang berjumlah 80.000. Next yang akan dibacakan oleh teman saya. Untuk analisa selisih biaya overhead pabrik yaitu yang pertama selisih volume varians jam tenaga kerjanya 240 jam, jam tenaga standarnya itu 200 jam. Untuk selisih volumenya itu 40 jam. Nah, tarif BOP tetapnya itu 200.000, selisih terkendalinya itu 8 juta. Nah, untuk model 3 selisihnya itu yang pertama itu BOP sesungguhnya itu 850.000, BOP tetap pada kapasitas normal itu 200. Nah, untuk BOP variabelnya itu variabel sesungguhnya itu 650.000. Nah, untuk BOP variabel pada jam standar itu 570.000 dikurangi BOP variabel sesungguhnya dengan BOP variabel jam standar menjadi selisih terkendali 80.000.
Next. Nah, untuk selisih volume varians 240 jam, jam tenaga kerja standar 200 jam, selisih volume 40 jam, tarif BOP-nya tetap itu 200.000, selisih terkendalinya itu 8 juta. Untuk model 3 selisihnya itu selisih pengeluaran speeding variance BOP sesungguhnya itu 850, BOP tetapnya kapasitas normal 200.000. Untuk BOP tetap kapasitas normal itu 850.000 dikurangi 200.000 menjadi 650.000. Nah, untuk BOP variabel dianggarkan pada jam sesungguhnya dicapai 750.000, selisih pengeluaran itu 100.000. Next. Nah, untuk selisih kapasitas idle capacity normal, kapasitas normalnya itu 4.330, kapasitas sesungguhnya itu 4.500, kapasitas tidak terpakainya itu 170. Nah, tarif BOP tetap itu 200.000, selisih kapasitasnya itu 170 dikali 200.000 itu jadi 34 juta. Nah, selisih efisiensi efektivitas varians jam standar 240, jam sesungguhnya 200, selisihnya itu efisiensi 40 jam. Nah, untuk tarif BOP total 850, selisih efisiensinya 34 juta rupiah. Next. Nah, untuk model 4 selisih, yang pertama itu selisih pengeluaran itu 34 juta. Nah, untuk selisih kapasitasnya 34 juta juga. Selisih efisiensi variabel selisih sama dengan selisih efisiensi dikali tarif BOP variabel. Sehingga jadi 40 jam dikali 650.000 menjadi 26 juta rupiah. Nah, untuk selisih efisiensi tetap, selisih efisiensi dikali BOP tetap sehingga 40 jam dikali 200.000 menjadi 8 juta rupiah. Variansi biaya selanjutnya, Mbak. Nah, variansi bahan baku diketahui harga aktual per unit itu 10.000, harga standar per unit 9.000, kuantitas aktual yang digunakan 4.500, untuk kuantitas standar bahan baku yang diperoleh itu 4.330. Nah, untuk material brass varians MPV AP dikurangi SP dikali AKI. Nah, jadinya itu 10 juta rupiah dibagi 40.000, 40.500.000. Nah, menjadi 11,11%. Nah, untuk material usage variance MUV, nah itu AKI dikurangi SKI kali SP jadi 1.530.000. Nah, untuk presentasinya 1.530.000 dibagi 38.970.000. Untuk presentasinya 3,9%. Nah, total variansi MPV kurangi MOV menjadi 45 juta dikurangi 1.530. Nah, totalnya itu variansi 2.970.000.
Nah, selanjutnya itu tarif upah. Nah, seperti berikut. Nah, variansi tenaga kerja. Nah, itu totalnya itu 900.000. Untuk variansi efisiensi tenaga kerja LEV totalnya itu 950.000. Next, Mbak. Untuk varians overhead variabel diri itu 210.000. Nah, varian overhead tetap itu 3.400.000. Untuk varian overhead total itu jumlahnya 3.610.000. Nah, selanjutnya akan dibacakan Mas Zaki. Break even point dari data produk rendang, jeroan, telur, ayam, lele dapat disajikan sebagai berikut. Biaya variabel semua produk masing-masing sebesar 40% dari penjualan. Sedangkan biaya tetap semua produk masing-masing sebesar 20%. Pertimbangan penjualan atau sales mix produk yaitu 7,5 banding 4,5 banding 8 banding 15 banding 10, yaitu antara 7.500.000 banding 4.500.000 banding 8 juta banding 15 juta banding 10 juta. Next. Dari data di atas didapatkan BEP totalnya yaitu 15 juta. Pertimbangan penjualan produk atau dalam unitnya yaitu 250 unit. Penjualan produk jeroan 1.500.000 atau dalam unitnya 150. Penjualan produk telur dadar yaitu 2.670 atau dalam unitnya 267. Penjualan produk ayam yaitu 5 juta atau dalam unitnya 500 unit. Penjualan produk lele dengan total 3.330 atau dalam unitnya 333 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.